Jakarta. Ngomong-ngomong tentang Jakarta, Jakarta itu adalah ibu kota negara Indonesia, udah pasti kan. Terus kota yang besar, kota yang kejam, kota yang keras, dan di sana tuh pusat perekonomian. Jadi banyak orang yang ke Jakarta itu untuk merantau mengadu nasib nyari uang. Karena mereka berpikir di Jakarta itu akan bisa sukses, padahal sebenarnya nggak pasti kayak gitu. Terus Jakarta itu kota yang metropolitan, ada banyak gedung-gedung tinggi, tapi ada juga kalau kita lihat pemukiman yang kumuh banget di sana. Dan Jakarta itu identik dengan macet yang parah dan banjir, yang pastinya bikin warga kasihan banget kalau curah hujan lagi tinggi, semua warga yang tinggal di pemukiman dan tinggal di daerah rawan banjir pasti kebanjiran. Nah, sebagai warga Indonesia yang sekarang tidak menetap di Jakarta, waktu liburan ke sana beberapa kali aku punya pengalaman yang baik dan ada juga yang buruk. Nah, dari yang buruk dulu ya. Jadi waktu itu guys, aku kan mau ke mall jalan-jalan. Mallnya itu cuma berjarak sekitar 1-2 km dari rumah. Tapi aku tuh harus menempuh perjalanan pakai mobil sekitar berjam-jam, sampai 2 jaman gitu. Bisa kalian bayangin cuma untuk menempuh jarak segini, waktu yang harus kalian buang itu banyak banget. Time is money, please. Kalian ngerti kan peribahasa itu? Tapi ya udahlah ya, gimana lagi, emang keadaan di sana padat banget karena emang banyak orang merantau ke sana dan penduduk di sana juga nggak sedikit. Terus tapi ada juga loh pengalaman baiknya. Ini yang terakhir aku ke Jakarta. Terakhir kali itu aku ikut kegiatan kampus yang namanya studi ekskursi lokal. Jadi itu kita belajar praktek langsung, nggak hanya teori di kelas. Dari Surabaya kita berangkat ke Jakarta. Wah, aku seneng banget waktu itu. Soalnya kita itu diajak ke perusahaan-perusahaan gede. Kalian tahu kan gimana majunya kalau kita kerja di ibu kota. Di sana banyak banget perusahaan-perusahaan internasional maupun nasional yang bisa bikin kita berkembang. Ada banyak banget bidang pekerjaan di sana. Kalian bisa pilih sesuai kekreatifan kalian masing-masing dan bakat kalian masing-masing. Jadi kalau aku merasa sebagai mahasiswa, kalau aku tinggal di sana, aku yakin aku bisa terus berkembang. Karena di sana itu banyak banget persaingan yang ketat dan kalian bisa menantang diri kalian sendiri. Dengan berbagai wajah yang ditampilin sama kota Jakarta maupun baik dan buruknya, Jakarta itu perlu pemimpin yang satu, tegas. Karena kalau ingin memimpin kota seruat itu dengan masyarakat sebanyak itu, dia harus tegas. Dan dua, berani mengambil keputusan dan berani bertindak agar dia benar-benar bisa take an action. Terus yang ketiga, dia harus jujur. Kenapa pemimpin harus jujur? Karena kalau mereka nggak jujur dan mereka bohong kepada masyarakat, untuk apa? Sama aja mereka nggak memperbaiki kota dong. Mereka harus memperbaiki diri sendiri dulu sebelum memperbaiki kota. Setuju? Dan yang keempat, transparan. Mereka harus terbuka supaya masyarakat pun tahu ini loh kerja yang dikerjain sama para pemimpinnya untuk memperbaiki kota tersebut. 5, ini hal yang penting, pinter. Kalau dengan kepintaran mereka itu bisa membantu mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di ibu kota. 6 adalah berpengalaman. Kenapa mereka perlu pengalaman? Karena seorang pemimpin kalau cuma mereka ngelihat situasi terus mereka cuma menentukan mau ngapain itu sama aja kurang kalau tanpa pengalaman. Dengan pengalaman mereka itu bisa udah dapet, mereka udah tahu apa yang harus dilakuin nih berdasarkan pengalaman sebelumnya. Terus ini ada yang penting juga nih, merakyat. Dengan merakyat itu mereka bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat mereka. Mereka tahu apa sih yang dibutuhin sama rakyat, apa sih sebenarnya yang bener-bener jadi permasalahan di kota itu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting menurut aku, pemimpin itu nggak boleh hanya mengubar janji. Mereka harus benar-benar melakukan tindakan karena mereka udah sumpah kan, mereka udah sumpah untuk jadi pemimpin itu. Mereka benar-benar melayani masyarakat, meskipun kedudukan mereka tinggi, tapi mereka dipilih oleh rakyat dengan berbagai visi misi. Rakyat mempercayakan tanggung jawab itu kepada pemimpin supaya pemimpin itu benar-benar bisa memimpin kota Jakarta. Jadi ya para pemimpin tolong jangan hanya mengubar janji, tolong perbaiki Jakarta. Jakarta emang udah bagus, tapi kalau bisa berbagai kebaikan yang ada di Jakarta dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan segala sesuatu yang buruk tentang Jakarta tolong diperbaiki.
Nah, berhubung sekarang udah deket banget sama pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yaitu tanggal 15 Februari 2017, gunakanlah hak pilih kalian untuk memilih pasangan calon mana yang menurut kalian tepat. Mau nomor 1 atau mau nomor 2 atau mau nomor 3? Jadi, siapa pilihan kalian?